Rangkaian kasus pembakaran kendaraan di wilayah Semarang dan sekitarnya masih menjadi misteri. Hingga kini polisi belum berhasil menangkap pelakunya, apalagi mengungkap motif di balik pembakaran tersebut. Untuk sementara diduga aksi ini mengarah pada teror yang bertujuan meresahkan masyarakat. Akan tetapi tujuan utama dari aksi pembakaran ini masih gelap. Kami akan mendiskusikannya bersama beberapa narasumber. Di studio telah hadir Maman Suherman, pengamat sosial. Kang Maman, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah menemani saya pagi hari ini, dan sudah tersambung melalui telepon ada Kombes Syahardiantono, Kabak Penum Divhumas Mabes Polri. Pak Syahardiantono, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Pagi, baik. Saya akan bertanya ke Pak Kabak Penum terlebih dahulu nih. Setidaknya sudah 27 kendaraan, Pak, yang dibakar orang tidak dikenal. Lokasinya 3, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, lalu Kabupaten Kendal sejak akhir Desember. Sekitar 2 bulan lah kasus ini berjalan. Sejauh mana penyelidikan polisi? Pelaku, motif, pola? Ya, begini, Mbak. Jadi Polri dalam hal ini sangat bekerja keras untuk bisa mengungkap kasus ini. Ya. Polri sudah membentuk tim khusus dari Polres, Polda, bahkan dari Mabes juga membackup, dan dari Densus juga turun. Jadi dari hasil analisa, ya, kita menyimpulkan bahwa memang kejadian ini diduga telah direncanakan memang, karena dugaan kami dari Polri bahwa pelakunya memang sudah memetakan, sudah merencanakan mencari waktu-waktu celah-celah yang dimana kita lengah. Jadi dalam hal ini memang perlu waktu kita untuk melakukan pengungkapan kasus ini. Semua tim diturunkan di lapangan, dan tentunya dalam rangka untuk menghindari kejadian ini, kami Polri dengan TNI bekerjasama turun ke lapangan meningkatkan upaya-upaya tindakan pencegahan di lapangan. Semua turun ke lapangan. Jadi intinya untuk mencegah kejadian berikutnya, Polri perlu kehadiran di lapangan, dan tentunya diharapkan kerjasama juga dari seluruh warga masyarakat dan stakeholder pemerintahan. Nah, karena memang satu-satunya jalan untuk mencegah terjadinya hal itu lagi, perlu kehadiran dari pihak-pihak pengamanan dan masyarakat, peningkatan patroli, mengedepankan bimas dan segala macam, di samping upaya penyidikan terkait yang sudah terjadi. Nah, kami mohon waktu, Polri mohon waktu bisa untuk mengungkap kasus ini. Segala upaya dilakukan oleh Polri untuk mengungkap kasus ini. Begitu, Pak. Baik, tapi 2 bulan ini bukan waktu yang sebentar, Pak. Dan 27 kendaraan bukan jumlah yang sedikit begitu. Apakah tidak ada titik temu atau petunjuk begitu yang bisa disampaikan ke publik? Ya. Untuk petunjuk memang sudah kita analisis anatomi of crime-nya sudah kita temukan. Namun upaya-upaya penyelidikan kan perlu waktu, Pak. Jadi berikanlah kesempatan kepada kami, Polri bersama tim, bersama TNI dan masyarakat semua, untuk bisa sesegera mungkin mengungkap kasus ini. Ya. Tim bekerja keras di lapangan. Tentunya dengan data-data yang sudah ada, dan juga masukan-masukan informasi-informasi saksi-saksi maupun barang bukti olah TKP di lapangan. Gitu. Baik, saya akan bertanya ke Kang Maman. Kang Maman, kalau misalnya kita lihat dari teori barangkali atau penelitian begitu secara kriminologi atau sosial, motif apa yang kira-kira melatar belakangi kasus seperti ini? 27 kasus begitu. Kasus pembakaran itu udah jadi, delik pembakaran itu udah jadi kajian sejak lama di ilmu sosial. Ada yang sifatnya individual, ada yang sifatnya kelompok. Kalau yang individual biasanya kena balas dendam, dipecat dari kantor, kemudian kecemburuan, membakar tempat kerja pacarnya karena tahu pacarnya bermain dengan orang lain. Kemudian ada yang karena kasus gangguan kejiwaan, piromaniak yang memang senang bermain api dan membakar lalu menontonnya dan menyaksikannya.
juga ada yang sifatnya mengalihkan dari satu kasus kejahatan ke kejahatan lain. Dia sudah membunuh, supaya tidak ketahuan membunuh, dia bakar saja rumah itu dan mengatakan yang dia bunuh itu terbakar, ikut ada dalam kebakaran. Ada juga yang memang bisa individu, bisa kelompok. Vandalisme misalnya, perkelahian antar geng, perkelahian antar perumahan, kemudian mereka membakar tempat lain. Ada juga yang karena klaim asuransi, mereka sengaja membakar untuk mendapatkan klaim asuransi. Artinya banyak begitu ya motif-motif Sangat kalau misalnya banyak kita motif. mau mencari. Apakah juga Ya. termasuk politik? Ada yang bersifat sabotase politik dalam kegiatan-kegiatan politik. Peristiwa 98 kita bisa lihat, mal-mal dibakar. Kemudian juga ada yang untuk mencari perhatian publik, mencuri perhatian publik. Kebakaran di dalam penjara yang dilakukan oleh napi-napi misalnya. Atau mereka melakukan sabotase-sabotase khusus. Dan yang paling kita takutkan adalah menciptakan teror yang kemudian meresahkan warga. Nah, itu. Ini yang kita takutkan karena bisa berdampak ke depan. Apalagi di suasana politik seperti ini, yang kita takutkan kemudian timbul saling curiga antara pihak-pihak yang sedang berhadapan. Nah, untuk kita nggak mau itu meresahkan terjadi. teror, Ya. untuk meresahkan warga ini kan memang sudah dipublikasikan begitu. Tadi Ya. sudah disebutkan oleh Pak Kabak Penum sendiri bahwa memang tujuannya untuk meresahkan masyarakat. Ya. Artinya sudah tercapai dong kalau memang ingin membuat resah di masyarakat. Salah satu tujuan teror kan bikin resah dan panik. Itu yang kita takutkan, jangan sampai peristiwa dulu dukun santet kemudian dibunuh bareng-bareng. Iya, iya. Maling motor yang belum tentu dia malingnya kemudian dibakar, untuk menciptakan kejadian-kejadian berikutnya. Ini yang menakutkan. Apalagi di tahun-tahun politik menjelang pemilu misalnya. Oke. Jangan sampai dua pihak saling curiga bahwa ada yang sengaja ingin memicu dan Bermain memantik begitu, keributan baik. dengan Pak, menciptakan kita coba teror. nih Pak Kabak Penum, apakah benar sudah ditemukan ada indikasi mengarah ke politik begitu? Begini Pak, tim juga menganalisa terkait dugaan-dugaan motif. Ya. Dari hasil di lapangan, kita juga mendalami apakah ada kaitan hubungan antara salah satunya apakah ada kaitan antara korban dengan diduga pelaku. Memang ternyata setelah didalami memang tidak ada hal-hal khusus penyebab pribadi antara korban dengan diduga pelaku. Rata-rata menyatakan bahwa korban ini tidak ada masalah-masalah pribadi kepada orang lain. Nah, tentunya salah satu analisa ini juga disampaikan tadi, tentunya tujuan dari mereka pasti untuk membuat resah daripada masyarakat, karena kejadiannya juga berpindah-pindah, ya, belum jelas apa tujuan pokoknya. Jadi dugaan sementara memang untuk membuat resah masyarakat. Untuk itu makanya di samping upaya-upaya represif penegakan hukum, upaya-upaya keras dari Polri, tim, ya, termasuk dalam penyidikan menggunakan IT juga, maka Polri juga memberikan langkah yang disampaikan tadi, langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya lagi dengan kehadiran daripada Polri bersama-sama TNI dan masyarakat, meningkatkan siskamling, ya kan, mengedepankan fungsi Babin Kamtibmas dikerahkan 24 jam bergantian, meningkatkan juga patroli terutama di jam-jam rawan saat sekitar pukul jam 2 sampai jam 5 pagi. Itu yang kita lihat. Baik, Pak Sahardiantono, tadi kan dikhawatirkan bahwa kalau sudah terlalu lama, ini nantinya publik jadi sedemikian resah dan bisa saja bergerak sendiri begitu. Apakah ini juga jadi pertimbangan? Betul, itu pasti jadi pertimbangan juga oleh kami dari tim penyidik. Makanya tim bekerja keras 24 jam, ya, 24 jam di lapangan. Nah, namun upaya-upaya ini kan memang perlu waktu, karena saya sampaikan dari awal tadi, dugaan pelaku ini memang sudah merencanakan dan melakukan, sebelum melakukan tindakan ini, mereka pasti akan membaca situasi dulu, dan langkah-langkahnya diduga sudah direncanakan dari awal, sehingga mereka sudah menganalisa hal-hal yang mungkin terjadi, ya, sehingga ini memerlukan waktu. Memang penyidikan ini
masih berjalan. Namun demikian kami yakin namanya proses tindak pidana pasti, ya kan, tidak sempurna. Ada bekas-bekas penyidikan yang pasti akan kita temukan oleh tim penyidik. Baik, Pak Syahardiantono, kalau misalnya kita lihat dari lokasi terjadinya kasus-kasus pembakaran ini di Semarang Kota, Semarang Kabupaten, dan juga Kabupaten Kendal, ini sepertinya memang lebih berat ke arah barat begitu. Lebih banyak kasus-kasus yang terjadi di arah barat meskipun cukup tersebar juga ada di Semarang Timur, lalu juga ada di sedikit ke arah Semarang bagian selatan, begitu di kota Semarangnya pun juga ada. Apakah ini sudah dipetakan begitu? Apakah memang sudah ada yang jadi sasaran atau lokasi-lokasi khusus begitu yang jadi fokus perhatian pihak kepolisian? Ya, ini begini Pak, analisa beberapa hari terakhir ini dari Semarang dan Kendal. Nah, Semarang ini sudah dilakukan upaya-upaya keras 24 jam turun, sehingga analisa kita sudah tidak terjadi di Semarang, ya, beralih ke Kendal. Nah, ini adalah satu pertimbangan analisa bahwa kehadiran Polri dan masyarakat selama 24 jam, apalagi saat jam-jam rawan, saya katakan tadi jam 2 sampai jam 5 pagi. Nah, ini juga sangat berpengaruh. Nah, kami mendorong juga sekarang meningkatkan di Kendal, ya, dan tentunya mengantisipasi wilayah-wilayah di sekitar 3 tempat itu untuk melakukan upaya-upaya preventif tadi. Nah, kalau kita analisa, tentunya TKP yang terjadi ini pertama adalah tempat parkir yang terbuka, yang tidak ada pagernya, baik itu parkir mobil maupun parkir motor. Ini yang kita antisipasi, termasuk jam-jam rawan tadi kami katakan. Baik, Kang Maman, kalau Kang Maman sendiri melihat ini lebih ke arah mana? Tadi kan sudah diungkapkan tuh, kalau secara teori begitu dari motif banyak sekali kemungkinan yang menjadi motif begitu. Tapi bisa juga karena alasan politik di tahun politik begitu. Ada dua pihak yang tengah berkontestasi. Kalau menurut Kang Maman sendiri ini kayaknya lebih ke mana? Kalau lihat motif ekonomi hampir tidak ada sama sekali karena tidak ada yang mereka ambil, kemudian mereka melakukan pembakaran seperti itu enggak seperti kasus yang membakar properti untuk cari benda-benda tahan api dan pipa misalnya. Belum sampai ke indikasi politik karena yang diserang beragam, bukan dari identitas tertentu, kelompok tertentu, partai tertentu misalnya. Awal ini yang kita takutkan kalau kita lihat pola kejahatan yang berkaitan dengan politik, pertama yang akan dilakukan meresahkan orang dulu saja. Dia meresahkan orang untuk menimbulkan saling kecurigaan satu sama lain. Ini yang menurut saya harus segera dicegah oleh polisi dengan tindakan yang lebih serius, lebih intensif, karena satu kota bisa 2 hari sekali ada satu pembakaran. Kota Semarang 15 di bulan Januari itu udah teror yang luar biasa menurut saya. Yang bisa menyebabkan warga panik lalu memancing kemarahan-kemarahan. Itu yang dikhawatirkan. Yang kita takutkan adalah pemantik yang akan menuju ke hal yang lebih besar. Oke, polisi juga sudah melakukan sejumlah langkah seperti misalnya patroli. Patroli yang lebih lama. Patroli. Betul, ada tim khusus. Nanti akan ada tim khusus, harus ada CCTV, begitu mobil patroli juga ditambah. Apakah itu cukup atau ada lagi begitu yang bisa dilakukan? Pelibatan warga juga dipentingkan. Pengamanan masyarakat, kita tahu sistem pengamanan masyarakat kita yang harus melibatkan warga itu menjadi sangat penting. Perbandingan polisi dengan warga kan sangat tidak ideal di Indonesia. Sehingga warga harus dilibatkan betul. Babin Kamtipmas, petugas-petugas lapangan harus menjelaskan hal ini dan menenangkan masyarakat bahwa ini tidak ada kaitannya dengan politik. Kita tahu betul korban-korbannya pun beragam sekali, tidak dalam satu etnis tertentu atau kelompok tertentu. Nah, ini yang harus ditenangkan kepada publik. Kalau memang ternyata berkaitan dengan politik. Nah, ini yang harus betul-betul segera diselesaikan. Jangan lagi terlalu banyak waktu yang dibutuhkan. Kita harus betul-betul melakukan hal yang tegas. Menganalisa betul-betul dari CCTV dan sebagainya, lalu mencari titik-titik tadi. Saya menarik melihat bahwa kenapa titik-titik sebelah barat misalnya yang dilakukan. Itu butuh kajian yang panjang di sana, misalnya berkonsentrasi kekuatan dari mana dan sebagainya. Kalau kita mau bicara dari sisi politik. Tapi saya ingin berbaik sangka bahwa ini belum sampai ke hal tersebut. Tidak sampai ke hal tersebut, cuma jangan dibiarkan menimbulkan keresahan. Karena fear of crime itu bisa kemudian menimbulkan macam-macam hal dan kemudian bisa dikaitkan dengan macam-macam hal. Apalagi
pemilu tinggal 2 bulan. Iya. Itu yang menakutkan. Pak Kabak Penum, yang dikhawatirkan adalah masyarakat yang resah. Apa yang bisa Anda sampaikan untuk meredam begitu atau memastikan bahwa polisi hadir dan masyarakat tidak perlu resah begitu? Apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, ini saya sampaikan tadi dari awal memang upaya-upaya prevensi yang pertama, ya, Polri harus selalu hadir. Kita semua hadir, menggandeng instansi yang terkait, pemerintah terkait, stakeholder terkait, dan juga masyarakat lingkungan. Ya. Kita berdayakan, kita data Babin Kaptipmas 24 jam, ya. Kita kontrol, kita tingkatkan patroli di lapangan, kita sentuh masyarakat di pos kampleng juga dihidupkan. Juga kita menyarankan untuk memasang CCTV, ya, yang mau memasang CCTV untuk upaya-upaya preventif. Dan alhamdulillah di Kota Semarang, kabupaten maupun kota dan Kendal sudah ada kesepakatan, ada pertemuan-pertemuan dengan instansi pemerintah yang terkait, stakeholder terkait untuk semua memberdayakan Baik. potensi yang ada turun semua ke wilayah masing-masing, termasuk RT, RW, ya kan, Babin Kamtipmas, Babinsa, semua turun. Nah, yang penting kita yakinkan bahwa pemerintah hadir di sini untuk menerangkan itu. Dan kedua, berikanlah kesempatan kepada kami untuk mengungkap, ya kan, siapa pelaku-pelaku di balik ini. Dan tentunya terkait dengan motif, kita belum bisa untuk mengatakan bahwa memang motif sementara adalah untuk meresahkan masyarakat. Tapi ini Baik, Pak Kabak ya. Penum, bisakah Anda menjanjikan bahwa polisi tidak akan lama lagi akan mencokok pelakunya? Baik, pasti Pak, ya kan? Pasti akan Polri, apalagi sudah dibentuk tim-tim semua turun. Ya kan? Memang sudah ada bahan-bahan penyidikan kami, namun belum saatnya untuk kita ungkap. Tapi pada saat hari ini Polri sudah mempunyai analisa, mempunyai bahan-bahan untuk ditindaklanjuti. Insya Allah dalam Baik. waktu yang dekat bisa mengungkap kasus ini. Baik, Kombes Syahar Diantono, Kabak Penum di Humas Polri, terima kasih banyak sudah bersama kami dan juga Kang Maman, Sama-sama. pengamat sosial, terima kasih.